Dongeng asal mula nyamuk berdengung dari Yogyakarta. Di lereng gunung di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, terdapat sebuah perkampungan terisolasi yang terpencil dari hiruk-pikuk kota. Warga di perkampungan itu selalu hidup harmonis, damai, dan sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menggarap ladang dan beternak hewan seperti sapi dan kambing. Tiap hari mereka bersama-sama pergi ke ladang dan mencari rumput untuk hewan ternak mereka. Pada suatu waktu, ketenangan dan kedamaian di dusun itu terusik oleh kabar kedatangan ratu nyamuk yang mengkhawatirkan. Seluruh penduduk menjadi gelisah dan enggan keluar rumah untuk mencari rezeki. Kekhawatiran itu tak terhindarkan, pasalnya tubuh ratu nyamuk itu begitu gemuk, seukuran kambing dengan kaki yang panjang dan berbulu. Paruhnya juga tajam dan runcing, mampu menembus kulit hewan kasar seperti kuda. Setiap yang dihisapnya pasti akan meninggal karena kehabisan darah. Merasa ancaman terhadap keselamatan mereka, warga segera menggelar pertemuan desa yang dipimpin oleh kepala dusun setempat untuk mencari solusi menghadapi masalah tersebut. Bagaimana jika kita mencoba untuk menjebak dan membinasakan ratu nyamuk itu bersama-sama? Usul salah satu warga. Maaf, saya pikir usulan tersebut tidak akan berhasil, sanggah seorang warga lainnya. Ratu nyamuk itu mampu terbang tinggi sehingga sulit untuk menangkapnya, apalagi membunuhnya. Suasana musyawarah itu semakin tegang. Meskipun banyak usulan telah diajukan oleh warga, belum ada yang disetujui secara bersama oleh semua peserta rapat. Beberapa di antara mereka mulai merasa cemas dan putus asa karena belum menemukan cara yang efektif untuk mengatasi ancaman dari ratu nyamuk. Tenang saudara-saudara, tidak perlu berputus asa, ujar kepala dusun. Menurut pengetahuan saya, ratu nyamuk itu memakai sebuah subang yang menjadi rahasia kesaktiannya. Jika kita berhasil mengambil subang tersebut, kekuatannya akan hilang dan dia akan berubah menjadi kecil. Dengan begitu, kita dapat menghalaunya dengan lebih mudah. Tapi, Pak Kepala Dusun, siapa yang berani mengambil subang ratu nyamuk itu? Tanya seorang warga dengan ragu. Mendengar pertanyaan tersebut, seluruh peserta rapat terdiam, seraya saling memandang satu sama lainnya. Mereka merasa bingung dan khawatir karena takut darah mereka akan dihisap oleh ratu nyamuk. Di tengah kebingungan warga, sang kepala dusun melanjutkan pembicaraannya. Saya juga mendengar kabar bahwa saat ini si ratu nyamuk sedang siap bertelur. Dengan demikian dia pasti memerlukan pertolongan saat akan mengeluarkan telurnya. Satu-satunya orang yang dapat menolongnya adalah seorang dukun bayi, ungkap sang kepala dusun. Lalu bagaimana si dukun bayi dapat mengambil subang ratu nyamuk itu? Tanya seorang yang lain dengan bingung. Dengan tenang, kepala dusun menjawab. Sebelum menolongnya, dukun bayi itu harus meminta sebuah syarat kepada si ratu nyamuk, yaitu menyerahkan subangnya. Mendengar penjelasan itu, seluruh peserta rapat mengangguk-anggukkan kepala pertanda setuju. Akhirnya para warga sepakat untuk meminta pertolongan kepada Mbok Surti, satu-satunya dukun bayi yang ada di dusun tersebut. Mbok Surti dikenal sebagai dukun bayi yang pemberani dan memiliki banyak pengetahuan. Bagaimana Mbok Surti? Apakah kamu bersedia untuk melaksanakan tugas ini? Tanya kepala dusun kepada Mbok Surti yang juga hadir dalam musyawarah itu. Demi keamanan dan ketentraman bersama, saya bersedia melaksanakan amanat para warga ini, jawab Mbok Surti dengan tegas. Suatu hari, saat hendak bertelur,
Ratu Nyamuk datang menemui Mbok Surti untuk meminta pertolongan. Sesuai dengan diamanatkan kepadanya, Mbok Surti pun mengajukan persyaratan itu kepada Ratu Nyamuk. "Saya bersedia membantumu, wahai Ratu Nyamuk, tapi dengan syarat kamu harus menyerahkan subangmu kepadaku," tegas Mbok Surti. "Baiklah Mbok Surti, aku terima persyaratanmu," kata Ratu Nyamuk. Setelah menyerahkan subangnya kepada Mbok Surti, Ratu Nyamuk itu segera terbang ke atas sebuah pohon. Sementara itu Mbok Surti segera menyimpan subang itu baik-baik. Ia kemudian mengambil seonggok jerami dan meletakkannya di bawah pohon tempat Ratu Nyamuk bertengger. "Hai Mbok Surti, untuk apa jerami itu?" tanya Ratu Nyamuk. "Kamu akan bertelur di atas tumpukan jerami ini agar telur-telurmu aman," ujar Mbok Surti. Tanpa curiga sedikit pun, Ratu Nyamuk segera terbang rendah di atas tumpukan jerami setelah Mbok Surti memintanya. Ketika hendak mengeluarkan telurnya, Mbok Surti dengan cepat membakar tumpukan jerami itu. Api membesar dengan cepat dan kemudian padam, menciptakan kepulan asap tebal berwarna hitam. Tak terhindarkan, Ratu Nyamuk jatuh ke tanah dan berguling-guling terkena kepulan asap jerami. Beberapa saat kemudian, telur seukuran jagung keluar dari tubuhnya dalam jumlah yang sangat banyak. Pada saat yang sama, tubuh Ratu Nyamuk itu perlahan-lahan berubah menjadi kecil hingga seukuran telurnya. Perubahan itu disebabkan oleh tubuhnya yang amat lemah dan subang saktinya yang sudah tidak melekat lagi. Beberapa saat kemudian, telur Ratu Nyamuk yang jumlahnya banyak itu tiba-tiba menetas menjadi nyamuk-nyamuk kecil. Ratu Nyamuk kemudian memimpin anak-anaknya untuk mengelilingi Mbok Surti dan merebut kembali subangnya. Namun, ketika hendak meminta subang kepada Mbok Surti, suara yang keluar dari mulutnya hanya berupa dengungan. "Ngung, ngung, ngung." Demikianlah suara dengungan Ratu Nyamuk. Suara dengungan tersebut kemudian diikuti oleh seluruh anaknya. Mbok Surti yang tidak mengerti maksud suara dengungan itu segera meninggalkan mereka. Meskipun begitu, Ratu Nyamuk dan anak-anaknya terus mengejar dan mengelilinginya sambil terus berdengung-dengung. Begitulah bunyi dengungannya. Karena terganggu oleh suara dengungan itu, Mbok Surti segera mengumpulkan jerami lalu membakarnya. Saat api yang membakar jerami padam, asal tebal pun mengepul dan mengenai Ratu Nyamuk beserta anak-anaknya. Akibatnya, mereka berterbangan meninggalkan Mbok Surti karena tidak tahan dengan asap jerami tersebut. Berkat bantuan Mbok Surti mengusir nyamuk-nyamuk tersebut, penduduk di dusun itu kembali hidup aman dan tentram. Mereka dapat mencari nafkah dan merumput di ladang tanpa dihantui oleh perasaan cemas. Sejak peristiwa tersebut, nyamuk bertubuh kecil dan hanya bisa berdengung. Mereka hanya mampu mengeluarkan suara dengungan dan meskipun demikian tetap mengejar Mbok Surti untuk meminta kembali subangnya. Inilah sebabnya mereka terus mengganggu manusia hingga saat ini dengan berdengung di dekat telinga. Begitu juga hingga sekarang masih banyak penduduk desa yang memilih menggunakan asap jerami untuk mengusir nyamuk. Nah, itulah cerita asal-usul nyamuk berdengung. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.